Iya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, salah satu dari 3 amal yang tidak terputus Iya, pahalanya adalah doa anak yang soleh, iya, Kiai. betul. Nah, apakah ini artinya setelah kita wafat, Ya, kemudian kita punya anak yang soleh dan mendoakan kita, apakah ya, dosa-dosa kita ini bisa iya, diampuni kalau iya. begitu, Kiai? Ini adalah bagian dari rahmat Allah. Hmm. Yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu adalah pemahaman hadis tadi. Hadis tadi bilang amalnya terputus. Itu amal dia sendiri. Artinya kalau ada orang meninggal kan tidak bisa sholat lagi Mbak Eva. Iya. Tidak bisa puasa lagi. Dia terputus dari amalan itu. Tetapi hadis itu tidak menjelaskan dan juga tidak menyinggung bagaimana dengan amalan orang lain yang diberikan kepada orang yang sudah Sudah wafat. meninggal. Mayoritas ahlus sunnah wal jamaah mengatakan bahwa semua orang yang sudah meninggal itu bisa mendapatkan manfaat dari amal orang yang masih hidup selama amalan itu didedikasikan, misalnya dihadiahkan untuk orang yang sudah meninggal. Nah, logikanya di mana para pemirsa? Sederhana kok. Kalau ada orang memiliki hutang nih, nauzubillah nih ya, ada A punya hutang sama si B, A-nya meninggal nih, maka A ini tidak akan bisa masuk surga nih Mbak Eva sebelum hutangnya itu dimaafkan sama si B. Berarti kalau nanti si B setelah si A meninggal ngomong begini, ya sudahlah, kasihan sudah meninggal, saya sudah tidak menuntut lagi hutangnya. Kan berarti dia menghibahkan uang ini. Nah, kalau uang saja bisa dihibahkan, apalagi kemudian amalan yang baik. Oleh karena itu penting buat kita itu mendidik anak-anak kita. Dan ini adalah doa utama yang didengar oleh Allah. Itu adalah doa yang langsung dari anak kepada bapaknya. Kan teorinya dalam agama begini Mbak Eva. Yang paling afdol untuk kita nikmati itu adalah sesuatu yang kita dapatkan dari kerja kita sendiri. Kata Rasulullah itu, atiyabur rizki, yang paling bagus rezeki itu ya kasbur rojuli biyadihi, usaha orang dengan tangannya. Jadi kalau saya misalnya nih cari nafkah buat istri saya, kemudian saya dapat dengan kerjanya saya, bukan karena waris, bukan karena diberi orang, itu adalah rezeki yang paling bagus. Sama toh, doa yang paling bagus itu doa yang lahir dari usaha kita. Iya. Apa di antara usaha kita? Punya anak. Hmm. Kan untuk punya anak itu harus nikah. Mau nikah itu harus punya modal, Iya. bayar catering untuk walimahnya, ngasih nafkah anak istrinya. Maka para pemirsa, didik anak-anak kita yang baik. Saya dulu ketika kecil itu selalu diajarkan oleh kedua orang tua saya, setiap sholat mendoakan kakek saya dan nenek saya yang sudah meninggal. Ketika besar saya tanya sama ayah saya, kenapa kok dulu kita dididik begitu? Karena saya ingin mengajarkan kepada kalian bakti saya kepada orang tuanya. Saya ajarkan anak saya yang notabene adalah cucu dari bapak saya untuk mengirimkan doa kepada beliau itu sebagai bakti saya sebagai seorang anak. Kelak nanti kalau saya yang meninggal, kamu yang punya anak cucu bapak saya, maka saya sudah terdidik untuk melakukan hal itu. Kalau bicara apakah dosa itu diampuni, itu urusan Allah. Ya. Tetapi Allah akan mengampuni semua dosa selain syirik kepada Allah yang dipanjatkan dengan ketulusan hati kepada Allah. Dan saya rasa Mbak Eva, tidak ada doa yang tulus yang dipanjatkan orang lain kepada kita kecuali oleh anak kita yang memiliki hubungan emosional begitu dekat. Nah, kalau misalkan pertanyaan selanjutnya bagi orang-orang yang tidak punya anak, Kiai, Iya, ini bagaimana? iya. Juga ingin mendapatkan Iya. keistimewaan yang sama. Dulu saya juga diajarin tuh Mbak Eva waktu ngaji. Kata guru saya, anak tuh ada dua Faiz. Ada anak ideologis, ada anak biologis. Yang dibicarakan dalam hadis itu betul, anak biologis. Tetapi tidak menutup kemungkinan dari dalil yang lain, anak ideologis. Anak ideologis itu gimana?
Saya punya santri di rumah. Saya ajarkan santri saya sholat. Saya ajarkan santri saya baca Al-Quran. Kemudian santri saya ketika baca Quran, sepeninggal saya, ngomong kepada Allah dalam doanya, ya Allah, saya bisa baca Quran ini karena guru saya loh. Saya tahu syarat dan rukun sholat itu karena ngaji di pesantrennya Faiz loh. Maka dengan cara seperti itu, ada orang yang mungkin dengan orang lain bersambung secara nasab, darah, bisa juga bersambung secara sabab. Sabab itu semua amalan yang saya ajarkan kepada orang lain itu kemudian mengerjakan itu, maka nanti sepeninggal saya, ketika dia melestarikan ajaran saya akan mendapatkan manfaat dari orang itu. Oke, baiklah, Maria, kita beramai-ramai mencari anak Iya, yang kemudian bisa mendoakan kita begitu ya. Jadi di kalau saat tidak punya anak, bisa mendidik anak bisa orang mendidik lain. anak orang lain. Bisa datang ke panti asuhan, memberikan kasih sayang bukan sebatas uang, tapi boleh jadi mendatangkan guru. Atau kita sendiri memang seorang guru. Ajarkan anak-anak itu kebaikan dalam agama, kelak mereka akan menjalankan fungsi yang tidak kalah hebatnya dengan anak kandung. Baiklah, baiklah. Semoga apa yang tadi Kiai Amin. sampaikan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dan kita langsung menjalankannya, mengamalkannya. Kiai, terima kasih untuk ilmu yang sudah dibagikan pada kami semua pada pagi hari ini. Dan pemirsa, usai sudah jumpa kita kali ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian kita hari ini membawa manfaat dan menjadi wasilah kita menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.